Ini saya contohkan satu lagi media bawahnya. Ini bekas oli dan susah dihilangi. Jadi bensin kalau bisa usahakan kuasnya 2. Jadi kuas khusus untuk bensinnya seperti gini. Setelah noda bensinnya olinya hilang, baru kawan-kawan kasih dengan sabun seperti gini. Ini cara untuk membersihkan noda oli pada media yang berclear dot. Baiklah, untuk episode kali ini saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana cara mengaplikasikan clear dop dan juga berikut tentang bagaimana cara perawatannya untuk clear dop ini. Simak videonya sampai dengan selesai. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai media yang kita kerjakan ini. Ada beberapa media yang terbuat dari bahan plastik dan juga ada beberapa media yang terbuat dari bahan ABS dan juga dari jenis plat besi. Untuk bahan yang terbuat dari plastik tentunya ya harus kita PP primer dulu, kemudian kita naikkan warna epoksinya setelah PP primer. Dan untuk epoksinya ini kebetulan saya memakai epoksi yang warna putih karena emang rencananya di atasnya memakai cat solid yang cerah dengan warna merah. Dan seperti biasanya setelah melalui proses epoksi, kemudian media ini kita sanding dan berikutnya langsung bisa kita aplikasikan untuk warna merahnya. Dan untuk cat yang saya pakai untuk warna merah ini memang saya memakai cat jenis PU. Merahnya ini warnanya persis dengan CB150, Honda CB150 yang warna hitam kerangka merah. Ini warnanya persis karena saya emang pesannya cat tersebut. Berhubung ini belum di clear mengkilap, jadinya ya merahnya seperti gini. Tapi ini permintaannya clearnya clear dop. Dan untuk project kali ini saya memakai Beta Clear Matte, produk dari Hardwheel. Dan setahu saya untuk varian clear dop Hardwheel mempunyai 2 tipe, satu Relic Clear Matte dan satunya lagi Beta Clear Matte. Untuk Beta Clear Matte ini sendiri perbandingannya 2:1, jadi 2 clear 1 pengering, dan untuk thinnernya 10-20%. Dan di sini saya juga akan berbagi pengalaman pada kawan-kawan bagaimana cara mencampur yang aman dan juga cara mengaplikasikan yang aman untuk clear dop 2 komponen. Jadi setelah ketiga bahan tadi kita campur atau kita mixing pada satu wadah, sebaiknya untuk clear dop ini kembali ganti wadahnya pada wadah botol. Kemudian di dalam botol sebaiknya diisi oleh kelereng dan kocok yang benar-benar luber supaya partikel clear dopnya ini benar-benar pecah. Biasanya masalah untuk semua jenis clear dop 2 komponen adalah bintik-bintik kecil setelah kering berwarna seperti putih seperti kapur. Ini disebabkan karena campuran tidak benar-benar luber. Jadi pengocokan ini tujuannya supaya partikelnya benar-benar pecah dan tercampur dengan thinner dan hardener sehingga tidak menyebabkan masalah keluar setelah clearnya kering.
Dan berikutnya untuk cara lebih amannya lagi, setelah campuran ini benar-benar dirasa sudah cukup luber, untuk menuangkan kepada spray gun sebaiknya kawan-kawan menggunakan saringan untuk mengantisipasi kemungkinan ada bagian clear yang tidak benar-benar tercampur dengan luber, sehingga akan juga menimbulkan masalah setelah clear ini kering. Untuk mengaplikasikan clear dop 2 komponen ini tidak sama seperti halnya kita mengaplikasikan clear gloss atau clear mengkilap. Untuk clear dop ini cara mengaplikasikannya, media harus benar-benar kering dan keras. Jadi media harus benar-benar kering dan keras. Kemudian aplikasikan clear dop ini pada suhu yang tinggi atau yang sedang atau pada cuaca yang cerah, dan hanya cukup diaplikasikan 1 layer. Untuk jarak semprotan ideal adalah antara 20 hingga 25 cm dan tekanan angin sedikit rendah, tidak sama seperti halnya ketika kita mengaplikasikan clear gloss atau clear mengkilap. Untuk biasanya tekanan angin yang saya pakai berkisar antara 30 ke 40 PSI. Untuk masalah yang sering muncul pada clear 2 komponen jenis dop ini adalah satu, retak, dan keduanya ngabut putih seperti kapur tapi rata keseluruhan media. Menurut pengalaman saya untuk masalah yang pertama, yaitu masalah clearnya retak setelah kering, ini disebabkan karena media tidak benar-benar kering, dalam arti masih lembek, dan langsung kita aplikasikan untuk clear dopnya. Dan selain itu juga bisa disebabkan karena ketebalan yang tidak rata, atau mungkin kita aplikasikan 2 layer yang sangat tebal. Itu juga bisa mengakibatkan clear ini retak atau pecah-pecah pada keseluruhan media. Pengalaman saya untuk masalah yang kedua, yaitu ngapur keseluruhan media, biasanya ini disebabkan karena mungkin campuran terlalu kental dan tekanan angin yang kita gunakan pada spray gunnya terlalu tinggi dan jarak terlalu jauh. Baiklah, setelah saya membagikan pengalaman saya, silahkan kawan-kawan membagikan pengalaman bagaimana mengaplikasikan dan apa kendala yang ditemukan ketika kawan-kawan menggunakan atau mengaplikasikan clear dop 2 komponen ini. Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Dan begini jadinya setelah motor ini terpasang semua pada kerangkanya. Merahnya seperti gini guys. Dan ini memang real pesanan dari yang punya. Jadi permintaannya memang warna merah dan putih.
Mengenai perawatan dan seputar tentang clear duct, nanti kita bahas di part keduanya saja, karena menurut saya partnya ini terlalu panjang bila kita gabung, dan takutnya nanti kawan-kawan enak atau jenuh melihat saya. Dan insya Allah nanti di video berikutnya juga kita akan bahas relic clear, masih clear duct, relic clear matte dari produknya Harpil. Dan untuk motor ini memang ada bagian yang kurang, yaitu pada bagian joknya, karena yang punya atau beliaunya masih bingung tentang warna jok yang dipilih. Kalau pendapat pribadi saya sih sebenarnya ya untuk joknya sekalian aja warna putih biar kelihatan totalitas banget. Kalau bisa ya jok dari kulit buaya putih atau buaya albino. Karena ini yang punya ini spesial banget guys, orang spesial banget di Kota Bandung. Dan sekian dari saya, Coli Airbrush. Tunggu di part keduanya tentang masalah dan perawatan dan lain sebagainya tentang clear duct. Sampai ketemu di video selanjutnya.